Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Pada feed kali ini kita dipinjemin grinder terbaru dari Timor, yaitu Timor Chestnut X Lite. Dan di hadapan kamu ini juga ada server. Menurut kita ini servernya juga cakep banget dengan harga yang lumayan. Tersedia juga di Timor ID atau di Tokopedia-nya Benny Loves Coffee. Bisa kamu dapetin seharga mungkin kalau nggak salah 235.000 aja. Yang pasti ini tebel banget dan disediain tutup. Nah, tutup ini juga bisa jadi itu juga buat dripper catcher kamu kalau kamu lagi kesulitan. Banyak yang nggak tahu nih, dan akhirnya beli Hario tapi dibuang akhirnya tutup servernya gitu. Ini bisa buat nahan panas juga karena berbahan silikon. Bisa kamu lakukan seperti ini atau bisa jadi tempat catcher juga di atasnya. Oke, nggak usah banyak lagi tambahan lagi, kita masuk ke grindernya sendiri. Nah, kalau kamu beli grinder ini, nah ini ada tulisannya X. Seperti kita tahuin kalau nggak salah 2 tahun lalu, Timor itu nge-launching namanya Timor Chestnut X, yaitu itu flagship grindernya mereka. Dan tahun ini mereka keluar di Chestnut X Lite, atau versi lebih murah dan lebih entengnya dari Timor sendiri. Di dalam bisa kita lihat, ini biasanya sih tersedia dalamnya ada kuas sama pouch yang tebel banget. Jadi kalau kalian merasa grindernya yang Eropa mahal, bisa jadi juga. Karena biasanya kalau grinder Eropa cuma grindernya aja, nggak ada bonus apa-apa. Lanjut, kita masuk lagi ke dalam boxnya. Nah, gitu bisa lihat, ini ada handle-nya dipisah. Yang pasti boxnya sih premium banget. Nah, ini agak berbeda ya kalau sama Timor Chestnut X yang lama, karena kalau Chestnut X yang lama itu masih bisa di collapsible atau ditepuk. Tapi menurut kita juga nggak terlalu berguna sih, karena akhirnya kalau ditaruh di pouch yang harus ditegakin lagi gitu. Kemudian ini, nah ini fisik grindernya dan masih terbungkus rapi. Saya pergiin dulu. Nah, ini Timor Chestnut X Lite. Udah bisa kita lihat bodinya solid banget. Bodinya dia solid banget ya. Nah, bodinya dia solid banget, terus berbahan dasar metal, beratnya 600. Kayaknya kalau nggak salah bahannya mungkin aluminium atau ya mungkin stainless steel juga. Dan menurut kita ini juga desainnya benar-benar simplicity banget, dan kalau favoritnya kita menurut kita sih warna yang olive green. Kalian bisa Google tuh warna olive greennya Timor tuh cakep banget. Tapi berhubung ini lagi sold out dan ini dipinjemin, kita cuma dapat warnanya yang hitam. Yang pasti overall untuk first impression, ini grinder ini udah dipikirin secara matang sama Timor. Yang pasti ini attachment di ininya buat capnya. Nah, terus kenapa dipikirin secara matang, karena di bawahnya ini sudah difokusin dengan dikasih karet atau silikon rubber. Jadi kalau nggak kayak predesesornya, nah ini nggak bakal goyang atau suddenly jatuh. Terus catchernya sendiri, walaupun belum nyediain catchernya magnet, tapi udah twist. Dan ini bisa dibilang sih ya lumayan ya, karena di coating jadi nggak anti statik juga. Dan kenapa saya bilang yang dibikin secara matang, bisa kita lihat di sini. Nah, ini tuh ada angka-angkanya, jadi kalian juga nggak bakal cepat lupa. Kalau kalian pengen di grind size yang mana sih, saya bingung. Dan ini ada panduannya juga kalau nggak salah. Ya, espresso di 5-7, pour over di 13-6. Nah, ini bisa kalian ulik, dan pasti bodinya solid banget. Dari segi harga masih di atasnya Timor C2 atau Timor Nano, cuman harganya sih juga nggak jauh beda ya, dan menurut saya sih bakal bisa kanibal juga ke sana, karena di harga 1,9 kalian dapat grinder premium. Overall sih saya ngerasa dengan harga segitu ini grinder ini worth it banget. Cuman kita kan namanya grinder, kita juga harus tes dulu gimana partikel distribusinya dan resultnya. Kebetulan ini ada Colombia La Virgen yang baru saya roasting tadi, kita akan cupping setelah kita giling dari sini. Yuk, stay tune. Sekarang makan. 8 gram. Oh, sorry nih. Oke. Aduh. Kita hitung waktunya, guys. Yang pasti gilingannya sih smooth banget.
22 second. 22 second. Partikelnya mau lu rekam nggak? Wih, enak nih harusnya. Oke, jadi saya lihat nih di klik 15 sesuai rekomendasinya kita bakal cupping. Kita bisa lihat nih sebaran partikelnya bagus banget ya. Dan waktunya sih walaupun nggak terlalu cepat juga di 22 second untuk 8 gram kopi. Kita bisa lihat nih silver skin yang lebar seperti yang dibilangin seperti grinder Comandante. Dengan silver skin yang lebih lebar, otomatis ekstraksi silver skinnya akan lebih sedikit, sehingga akan menghasilkan kopi yang lebih clean dan clarity. Kita bakal cupping, gimana resultnya balik lagi nanti. Oke, sekarang kita nyobain suhunya waktu panas, Timor Chestnut X Lite. Kalau dari segi aroma sih oke banget ya. Tadi kita dapat aromanya kayak black tea, terus ada kayak white floral juga, semacam kayak honeysuckle sama apricot. Oke, waktu saat panas sih masih kita rasain cuman kayak sugar browning aja ya, seperti kayak karamel dan ada white floralnya sedikit. Tapi cukup manis juga buat ukuran grinder yang lumayan, istilah kata Timor ini, Chestnut X Lite. Nanti kita bakal nungguin lagi pada saat suhunya mulai warm gimana. Oke, dia pada saat suhunya mulai warm ini dia kayak lebih nuansanya lebih kayak apricot, terus mulai ada rasa red apple. Acidity-nya dari malic mulai menuju ke citric sedikit dan mulai present juga. Dari segi aftertaste, kalau seingat saya sih dulu Chestnut X itu kan ada intensity karena memang dedikasinya kan untuk espresso grinder. Tapi buat yang Chestnut X Lite ini lebih clean sih kalau saya bilang dari segi aftertaste-nya. Walaupun ini masih ada CO2-nya sedikit karena memang baru saya roasting tadi. Kemudian nah ini sekarang sudah menuju suhu warm ke cold. Warm ke coldnya ini jadi kata kalau bisa saya bilang sih mulai ada orange, complex acidity ya gitu. Candied orange, apricot, red apple, white floral, ada vanillanya juga. Overall grinder ini sih lumayan surprising sih dengan harganya di 1,9. Tapi kalau di compare, banyak kan pertanyaan dengan people of order kan pasti kalau di compare sama Kinu gimana, kalau di compare sama Comandante gimana. Yang pasti karakternya berbeda, dan kalau saya bilang sih 1,9 sih kita dapat kualitinya di atas harga yang kita bayarkan sih untuk grinder Chestnut X Lite ini. Kalau untuk Comandante sendiri dan Kinu sendiri sudah punya warnanya sendiri-sendiri, jadi kita nggak bisa komparasi. Paling yang kita bisa komparasi sama C2 sama ini, jadi ini kayak hybrid antara Chestnut X yang lama dengan Timor Slim atau Chestnut atau Nano, Timor Slim atau Timor Nano atau C2 gitu. Dan burnya sendiri juga bur SC2, dan yang kalau rangkumannya sih kita bilang ini mungkin udah dipikirin secara matang ya dari pihak Timornya sendiri ya. Ya bisa dilihat ada fitur rubbernya juga di bawah. Terus juga ada ini, juga ada indikatornya yang dimana Comandante aja juga nggak punya. Ada indikatornya juga, dan jadi kita nggak bakal lupa nih kira-kira di grind size mana. Kejelekannya atau hal apa yang harus kalian pikirin, susah sih kayaknya sebenarnya nyari, cuman ada satu hal sih, misalnya kayak handle-nya masih kita lihat banget nih, handle-nya kan mungkin cutting budget di handle. Terus kalau kalian lihat lagi, ini yang kita masih agak kurang srek sama Timor, nah dimana gapnya masih ada, gapnya di burnya ini, di antara bur ini kan ada gap tipis banget kan, itu agak susah untuk dibersihin. Tapi not a big deal sih, karena dari segi harga dan segi material ini cukup surprising gitu. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian pengen tahu, kita bakal pakai seminggu, dan kalau kalian pengen tahu jangan lupa like, subscribe, komen, dan lain-lain, terserah. Sampai jumpa di feed berikutnya.